Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Suits yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arieli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Dan buat kalian semua, untuk kali ini ya, terima kasih kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik yang udah mengantarkan kita bermacam-macam video di IG kita The Pakcik Official dan juga di komentar yang berserta dengan link. Nah, untuk kali ini kita bakal melihat daripada Cak Lontong ya, yang mana judulnya tidak ada negara boleh sombong dengan Indonesia. Wow, itu luar biasa. Malah ya Cak Lontong ini dia buat persembahan di depan Pak Jokowi. Betul. Wah. Guys, Dia ni betul-betul orang panggil apa? Profesional yang boleh komedian. Komedian profesional sitcom yang bisa membuat lucu-lucunya ngakak dengan orang yang besar sambil memikir. Mikir guys. Jadi dengan judulnya tidak ada negara yang boleh sombong dengan Indonesia, kita bakal lihat Cak Lontong di depan Pak Jokowi dalam 3, 2, 1 and go. Pak Jokowi, lama saya tidak bertemu Bapak. Terakhir saya ketemu Pak Jokowi waktu terakhir Bapak ketemu saya itu Pak ya. Apa itu guys? Benar juga. Benar juga. Ini kehormatan buat saya bisa undang di sini karena ini hari yang luar biasa untuk Partai Perindo. Di saat ini kita memperingati dua momen yang luar biasa. Yang pertama adalah momen hari jadi Partai Perindo yang ke-8. Momen yang kedua adalah momen Pak Hari jadi Ketua Umum Perindo. Pak Haritanu Sudibyo. Dan tadi disampaikan Pak Presiden, hati-hati untuk partai yang lain. Tapi karena Pak Haritanu itu kan disingkat Pak HT Pak ya. Jadi partai lain harus berhati-hati. Oh. Harus berhati-hati ya. Hati-hati ya guys. Aduh. Kalau tadi disebutkan beliau bisa menarik tokoh-tokoh yang hebat dengan gerbong yang luar biasa. Ini bisa dilakukan karena beliau selalu berkomunikasi politik dengan baik dari hati ke hati. Curhat ya. Dan juga dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Jadi dilakukan secara intens dan juga continuous. Dan yang terhormat juga Ketua Lembaga Tertinggi Negara, Ketua Lembaga Tinggi, kemudian Ketua Umum Partai, Sekjen Partai. Saya hadir di situ juga mewakili sebagai Ketua Partai Tambahan. Dia juga jadi ketua ya. Dia tambahannya. Ini adalah hal luar biasa karena ini mungkin perlu kader-kader Partai Perindo ketahui. Saya paham betul bahwa Partai Perindo punya tujuan yang luar biasa untuk kesejahteraan Indonesia. Makanya Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Dan di keluarga saya, terutama istri saya Pak. Ini benar, kaitannya sangat erat dengan untuk kesejahteraan keluarga, untuk kebutuhan pokok keluarga. Istri saya itu selalu memenuhi dengan belanja di Superindo. Jadi kaitannya Perindo itu dengan kebutuhan pokok dan kesejahteraan keluarga saya itu. Langsung. Perindo. Aduh. Apalagi di momen yang menurut saya kita harus dari bangga menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
kita bisa bertahan di pandemi di mana banyak negara maju sekalipun sangat terguncang dan kondisi yang mungkin di bawah kita. Karena saya melakukan survei, kalau tadi Bapak Presiden mengawali dari survei juga. Saya melakukan survei bahwa ekonomi kita ini secara fundamental sangat kuat. Boleh tepuk tangan untuk Indonesia. Sangat kuat. Saya melakukan survei sendiri. Pengangguran di Inggris, di Jerman, itu lebih tinggi Pak dibanding pengangguran di Indonesia. Ini saya survei. Rata-rata pengangguran di Inggris dan Jerman itu ya 10-15 cm lebih tinggi daripada pengangguran Indonesia. Oke. Jadi Dia punya comparison. karena pengangguran di sana lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ini harus kita Guys, kena twist guys, kena twist. Kita pikir ya tentang berapa ramai ya, ini rupanya ketinggian ya. Ketinggian. Ya harus tinggi lah kalau di Jerman daripada Asia ya kan. Aduh. Aduh. Tahan, Kak. Mikir aku ya. ya. Jangan sampai pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Artinya apa? Jangan biarkan orang seperti saya nganggur. Karena kalau orang seperti saya nganggur, ada kemungkinan pengangguran di Indonesia lebih tinggi daripada pengangguran di Eropa. Ini harus kita waspadai. Aduh. Dan saya kira Partai Perindo melalui Bapak Haritanu punya peluang yang besar untuk membuat saya tidak nganggur. Dengan media-medianya, karena tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden ini hati-hati partai yang lain. Pak Haritanu sudah melakukan hal yang luar biasa. Minim tadi untuk apa yang disampaikan Bapak Presiden, persaingan yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu. Jadi saya kira apa yang bisa dilakukan oleh partai lain supaya sama dengan Partai Perindo, undang saya. Pandai ya. Undang saya ya. Pandai. Jadi Saya yakin saya tidak akan menjatuhkan partai-partai yang lain karena saya tahu bagaimana bersaing yang sehat. Karena itu semua adalah juga demi kesehatan ekonomi kita, Oh, pandai ya. terutama ekonomi keluarga saya. Tapi terus terang buat saya dan keluarga uang itu nomor 6. 1 sampai 5 Pancasila. Mantap. mantap. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, setelah Pancasila saya langsung mikir uang. Benar juga. Aduh. Saya waktunya sebenarnya tidak bisa berlama-lama karena takutnya nanti keburu ulang tahun Perindo yang ke-9 Pak ya. Tapi saya nggak melihat ini ada yang ngasih tanda waktu. Biasanya saya melihat ada panitia yang gini gitu. Ini semua gini Pak. Tapi nggak masalah, materi saya masih banyak. Masih banyak materi. Materi bahan, Ya, joke masih banyak. Kalau materi yang lain kurang, makanya saya hadir di sini. Saya ingin sampaikan, kita ini harus bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Dia pun. Tapi ingin saya sampaikan Putar begini balik. Bapak Ibu. Amerika negara dikuasa yang disebut seperti itu pun ada karena Indonesia. Bapak Ibu pasti tidak percaya. Amerika ada gara-gara Indonesia. Bapak Ibu percaya? Saya juga. Awalnya Pak. Tapi mari kita belajar sejarah. Dulu ada Ratu Spanyol memerintahkan, ini seorang berkebangsaan Itali, Christopher Columbus. Waktu itu memang yang jago masalah navigasi ke lautan bangsa Italia. Peta-peta yang bikin. Christopher Columbus diperintah Ratu Spanyol membawa armada mencari rempah-rempah. Rempah-rempah itu nilainya seperti emas masa itu. Makanya bangsa Eropa mengejar. Salah satu tujuannya adalah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Dan India. Di perjalanan nyasar armada ini, ketemu sebuah benua. Itulah Amerika. Bayangkan, kalau waktu itu tidak ada perintah Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia dan India, mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Bayangkan Bapak Ibu, Joe Biden apa enggak toleh. Amerika belum ada yang nemu.
Jadi Amerika ada gara-gara Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Woi, mantap. Maksudnya nyasar ya, waktu ketemu Australia ya. Benar. Ternyata. Sampai Napoleon Bonaparte ke di masa Napoleon itu itu, terhebat guys. terkuat pasukannya di Eropa, Prancis. Jatuh menyerah kalah gara-gara Indonesia. Ini banyak yang tidak tahu. Mari kita belajar sejarah. Pada waktu itu tahun berapa? Saya lupa. Saya yakin Napoleon juga lupa itu tahun berapa. Pada masa itu Napoleon akan menyerang salah satu negara, termasuk negara kecil di Eropa, akan diserang. Dalam hitungan di atas kertas harusnya hitungan berapa hari sudah bisa dikuasai. Ketika Napoleon sudah siap menyerang, apa yang terjadi? Ada sebuah gunung di Indonesia, waktu itu disebut Gunung Samalas. Sekarang kita menyebut dengan Gunung Tambora. Meletus. Dan masuk 5 letusan terdahsyat di era modern gunung berapi di dunia. Efek yang terjadi apa? Eropa yang harusnya belum musim dingin gara-gara Gunung Samalas meletus, tiba-tiba musim dingin turun salju. Bayangkan itu. Napoleon sebagai penyerang tidak siap perubahan iklim yang mendadak. Sebagai yang diserang, tuan rumah lebih siap menghadapi iklim. Akhirnya apa yang terjadi? Menyerah, kalah Napoleon di Waterloo. Gara-gara Gunung Samalas di Indonesia meletus. Meletusnya di Indonesia, tapi Napoleon yang di Eropa menyerah. Kita pengen negara Eropa mana yang menyerah, kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Meletusnya di Indonesia, tapi yang di Eropa bisa menyerah. Itulah hebatnya Indonesia. Belum mikir nih guys. Makanya tidak boleh ada negara yang sombong dengan Indonesia. Tidak boleh ada negara yang sombong. Saya pernah mewakili Indonesia diskusi negara ASEAN. Wah. Oh, Saya tidak tahu siapa yang kirim, tiba-tiba saya di sana Pak Jokowi. Dipaketkan kayaknya saya. Tapi prinsipnya begitu. Vietnam itu yang negara merdekanya aja sama Indonesia duluan Indonesia Pak. Tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia. Vietnam. Saya katakan sebagai wakil negara Indonesia, jangankan negara Asia Tenggara, negara di seluruh dunia satu pun nggak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Brasil 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, boleh. Tetapi mereka tidak boleh sombong, karena apa? Brasil pernah kalah dari Jerman Pak. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Brasil. 3 negara juara dunia saling mengalahkan pernah. Tapi belum satu pun 3 negara tadi berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Siapa yang tidak terkalahkan? Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita... Gimana mau kalah atau menang? Kalau tidak bertanding. Aduh. Aku itu udah kepikir gimana ya sepak bola lawan Jermani ya bila kayak gitu kan. Lawan Brazil, lawan Jerman, semuanya Ya, World Cup punya tuh. Iya benar, World Cup kayak gitu. Jadi kita Malaysia juga nggak pernah nih. Wah bila aja ya kayak gini, rupanya ya Allah nggak. Ya sama Biarkan aja tapi Indonesia iya. bertanding. Iya, tapi ini kalian lihat ini adalah jokes-jokesnya Cak Lontong ya. Dia itu Betul. penuh dengan tersirat dan tersurat kayak gitu ya. Nah, kata-katanya itu guys. Oke, lanjut. Perlu dipikir dan Pikir. paham betul-betul. Ya benar. Ya lanjut. Kita tidak terkalahkan. Itulah bagaimana kita optimis dengan cara minimalis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di ulang tahun Partai Perindo yang ke-8. Saya yakin di 2024 Partai Perindo pasti akan dengan cermat, saya mengutip yang disampaikan Bapak Presiden, akan dengan teliti dan akan dengan hati-hati memilih capres dan cawapres. Jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Saya yakin Perindo akan berjaya
di bawah kepemimpinan Bapak Hari Tanu Sudibyo. Hari hatiku hanya untuk NKRI. Tanu Sudibyo tanpa mikir urusan duit dan biyoyo. Biyoyo. Sukses untuk Partai Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mantap. Guys. Cak Lontong pemikirannya guys. Hoi, memang harus mikir. Dan juga ini adalah lawak bagi aku, lawak profesional, lawak yang kita senang untuk dengar, nggak terlalu emosi, nggak terlalu memberikan negatif juga, nggak juga terlalu garing, tetapi dia lucu yang senang untuk kita pahami kayak gitu, ngakak juga, tapi nggak yang too much lah kayak gitu. Ya, disebabkan tempat yang dia membuat persembahan ini bukan tempat yang calang-calang, guys. Dia di tempat yang penuh dengan pembesar-pembesar juga. Jadi perlu lawaknya yang sesuai dengan. Iya, benar. Jokesnya itu penuh Gak dengan. boleh sebarang, guys. Ya, dan juga jokesnya itu penuh dengan yang tersirat ya. Maksudnya tersirat ini banyak yang harus kita mikir. Ya benar, harus kita mikir. Dan baru bisa kita nikmati apa jokesnya itu. Betul. Sangat bagus. Ya. Ini orang yang sangat berpikiran yang sangat matang lah bagi aku ya, profesional ya. Dan juga banyak juga rata-rata netizen itu yang mengatakan ini adalah jokes apa Pak Cik? Jokes yang sangat bagus ya, kalau kita lihat komen-komentar orang juga ya kan. Yang mana jokes pinter ya. Dan juga rata-rata ya kita itu bukan saya kita, tetapi rata-rata pelawak ya, senior atau junior itu tidak mudah ya Baci untuk melawak di depan para petinggi negara. Bukan mudah guys, bukan senang. Iya. Harus kita dengar ya, pendengar dan juga pembicaranya itu pembicaraan Cak Lontong dan juga pendengar itu sama-sama nampak kelas atas itu ya. Itu. Dia punya wawasan yang sangat luas dan punya selera humor yang sangat tinggi. Itu guys. Yes, untuk bagi orang paham, maksudnya level yang berbeda itu bukan senang guys, tapi ini beda level, semuanya bisa paham apa yang disampaikan. Dan juga kita tahu ya Cak Lontong ini antara komedian yang termahal di Indonesia. Jadi memang nggak ragu lagi ya sebagai seorang komedian yang termahal itu, kita lihat hasilnya memang keren dan juga kualitas itu memang beda banyak ya dari yang lain juga. Itu yang beda banget daripada komedian yang lain, Cak Lontong ini guys. Dan juga tentang ilmu pengetahuannya untuk memutarbalikkan keadaan itu semula guys. Itu yang benar. Perlu mikir. Iya benar, itu sangat bagus ya guys. Nah jadi untuk kita lihat tadi pun Pak Jokowi juga sama-sama ngakak, sama-sama ketawa juga ya dengan apa yang dibawakan oleh Cak Lontong itu sendiri ya. Memang Cak Lontong ini dia itu jujur ya, dia itu punya sindiran halus ya, jokes yang meskipun ada yang beberapa pernah diulang tetapi tetap lucu. Itu yang bagus ya, ini sindiran halus tapi nggak terlalu negatif lah kayak gitu. Dia yang nyata dan kenyataan yang memang realitasnya kayak gitu. Betul. Jadi guys, untuk menjadi seorang komedian itu perlu ada pemikiran yang cerdas dan pastinya ya pengetahuan umum yang sangat update lah ya, seperti Cak Lontong ini. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang juga ya, buat kita nanti kita tersalah kata, tersilap bahasa juga kita minta maaf ya guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down video beserta dengan link dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.